Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya kami dari kelompok satu dengan tema perancangan sistem pakar diagnosis penyakit rematik menggunakan inferensi forward chaining berbasis prolog. Ya, yang beranggotakan mahasiswa saya sendiri Ma'arif Fardika dengan NBI 14621 dengan Kelvin Aditya Christopher dengan NBI 14621 dan yang terakhir dengan Ernestine Immanuel Andrianto dengan NBI 14621 Saya langsung saja akan memulai presentasinya yang dimulai dengan pendahuluan. Latar belakang. Konsep dasar dari sistem pakar ini adalah memindahkan pengetahuan yang dimiliki oleh seorang pakar ke dalam program komputer. Pengetahuan yang dimodelkan dalam komputer nantinya akan ditelusuri berdasarkan gejala-gejala yang dialami pasien menggunakan teknik forward chaining. Teknik penalaran forward chaining atau penelusuran maju merupakan metode untuk menarik suatu kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh. B. Tujuan perancangan. Merancang suatu program sistem pakar untuk diagnosa penyakit rematik yang dapat dikembangkan lebih lanjut. 2. Membantu melakukan mengidentifikasi jenis penyakit rematik dengan menggunakan sistem pakar sehingga penanganan lebih lanjut terhadap penyakit tersebut dapat diketahui lebih jelas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mas Ernestine, silakan. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan tentang deskripsi sistem. Deskripsi sistem ini mencakup dari dalam sistem pakar yang digunakan untuk mendiagnosa pasien atau user yang mempunyai gejala yang dimana bisa menjadi indikasi penyakit rematik. Nah, pada kasus ini ada 3 jenis penyakit rematik sering dialami oleh masyarakat Indonesia, terutama pada waktu pandemi COVID-19. Nah, yang pertama adalah osteoartritis, yang kedua adalah rheumatoid arthritis, dan osteoarthritis. Nah, jenis penyakit tersebut adalah penyakit rematik yang sering terjadi atau dialami oleh orang-orang pada pandemi COVID-19. Nah, selanjutnya ada tabel keputusan. Di sini ada penggolongan P001 untuk osteoartritis, penyakit rematik osteoartritis, dan P002 untuk rheumatoid arthritis, dan P003 osteoarthritis. Nah, di dalam P01 ini mencakup 6 gejala. Ya, ada G01 sampai G06, dan P02 mencakup juga 6 gejala juga sama. Namun di sini P02 tidak mencakup G05 dan G07. Nanti penjelasannya akan di next slide. Dan P03 ini cuman tidak mencakup P05 saja. Nah, selanjutnya untuk mengetahui gejala-gejalanya, nah, G01 ini adalah gejala nyeri sendi, G02 adalah gejala sendi kaku, G003 adalah sendi membengkak, G004 adalah gejala terdapat benjolan di sendi, dan G05 sendi kemerahan, G006 perubahan bentuk pada sendi, dan G007 adanya bunyi krek pada saat digerakkan. Bunyi apa? Bunyi sendi pada pergelangan kaki. G008 adalah tubuh yang mudah lelah. Nah, di dalam kode P001 sampai P003 ini adalah jenis penyakit. Jenis penyakit adalah yang pertama adalah gout arteris, dan yang kedua adalah rheumatoid arteris, dan yang ketiga adalah osteoarthritis. Nah, di sini ada juga graf dari N atau or rules yang telah dibuat berdasarkan gejala-gejala yang menuju kepada mengidentifikasi penyakit apa tersebut. Yang pertama adalah G01 sampai G06 yang seperti tadi di tabel keputusan. P01 di sini, P02 situ, dan P03 sini sesuai dengan rules-nya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Kevin. Oke, di sini saya akan menjelaskan daftar rule dari program yang telah kami buat. Nah, rule pertama, jika mengalami nyeri sendi G301 dan sendi kaku G002 dan sendi membengkak G003 dan terdapat benjolan di sendi G004 dan sendi kemerahan G005 dan perubahan bentuk pada sendi, maka kesimpulannya
pasien tersebut mengidap penyakit gout arteris P001 yang CF-nya berjumlah 0,8 yang artinya pasien tersebut mengidap penyakit Crohn arteris sekitar 80%. Rule yang kedua, jika pasien mengalami nyeri sendi kaku, sendi membengkak, terdapat benjolan di sendi, perubahan bentuk pada sendi, dan tubuh mudah lelah, maka pasien tersebut mengidap penyakit rheumatoid arthritis P002 yang nilai CF-nya 0,7 yang berarti pasien tersebut mengidap penyakit rheumatoid arthritis sekitar 70%-an. Rule yang ketiga, jika pasien mengalami nyeri sendi, sendi kaku, sendi membengkak, terdapat benjolan di sendi, perubahan bentuk pada sendi, adanya bunyi krek pada sendi digerakkan, tubuh mudah lelah, kesimpulannya, maka pasien tersebut mengidap penyakit osteoartritis yang nilai CF-nya 0,9 yang berarti pasien tersebut mengidap penyakit osteoartritis sekitar 90%. Saya akan sedikit menjelaskan tentang kode program prolog, yaitu pengimplementasian tentang kasus 1. Ya, ini contoh gejala yang dimiliki seseorang yang mengidap penyakit gout artritis. Selanjutnya, nah ini jadi sudah berhenti di sendi kaku. Jadi seseorang ini tidak memiliki penyakit atau nilai CF 0. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, di sini saya akan menjelaskan rules yang kedua. Yes. No. Yes. No. Yes. Nah, sini penyakit rules yang kedua adalah rheumatoid arthritis. Nah, saya akan menjelaskan rules yang keempat. Rules yang keempat. Nah, berhenti sampai di sini saja. Sampai sendi kaku dengan no tidak memiliki penyakit. Itu saja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan kasus selanjutnya. Di sini saya akan menuliskan terlebih dahulu kodenya. Nah, di sini di saat orang mempunyai nyeri sendi, sendi kaku, sendi membengkak, dan terdapat benjolan di sendi, dan perubahan bentuk pada sendi, adanya bunyi krek pada sendi gerakan, dan tubuh mudah lelah, orang tersebut mengidap penyakit osteoarthritis. Nah, sesuai dengan tabel yang sudah dijelaskan tadi, orang itu dalam sistem akar ini juga mengeluarkan hasil yang sama, osteoarthritis. Untuk kasus yang kedua, oke, dari sistem kami ini, jika pasien tidak memiliki gejala sampai gejala
sampai G04, maka sistem itu akan berhenti dan tidak mengidentifikasi penyakit apa yang diderita oleh pasien. Nah, sekian dari kami selaku kelompok 1. Bila mana ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sedikit dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.